Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz MA, Bapak Tuan Guru Haji Ulwi Jauhari MPD, Bapak Lurah Kelurahan Kelayu Jorong, Bapak Polmas dan Babinsa Kelayu Jorong, Bapak Ketua LPMK Kelayu Jorong, Bapak-bapak Kepala Lingkungan se-Kelayu Jorong dan Kembang Sari, Bapak-bapak Ketua dan Pengurus Masjid se-Kelayu Jorong dan Kembang Sari, singkatnya bapak-bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, singkatnya hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah, Kamis 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 September 2025, Masjid Al-Ma'rif Renco, dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan generasi berakhlakul karimah. Untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Wahyudi Mizwar SAP. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء
وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca Sholatul Nahdlatain, mari kita sama-sama untuk membaca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li sayyidina Muhammadin sayyidil anam ولسائر إخوان الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. وللمغفور له الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد المشهور، ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات أجمعين. الفاتحة. Kemudian khusus untuk kita semua yang hadir beserta keluarga kita, beserta para jamaah yang menyalurkan infak sedekahnya, mudah-mudahan selalu tetap dalam keadaan sehat wal afiat zahir batin, murah rezeki yang halal serta luas dan barakah, dikaruni panjang umur, selamat dunia wal akhirah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, وأن تنصرنا وتمتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemberian santunan untuk perwakilan anak yatim piatu. Kepadanya disilakan. Kami mohon pada anak yatim yang sudah ditunjuk mewakili teman-temannya untuk ke depan dipandu oleh Bapak Kepala Lingkungan. Terus selanjutnya kami minta kesediaan dari Bapak Lurah, Bapak Tuan Guru untuk memberikan santunan ke anak yatim yang ada di lingkungan Rinca ini. Terima kasih. Sambutan pengurus masjid. Sambutan kedua.
Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama, sambutan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al-Ma'rif Renco kepada saudara kami Muhammad Fani Wahyudi Azhari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz MA. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Haji Ulwi Jauhari MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kayu Jorong. Yang sama-sama kita hormati Bapak Polmas Babisna. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LPMK Kayu Jorong. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Lingkungan Sekelayu Jorong dan Kembang Sari. Yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Ketua dan Pengurus Masjid Sekelayu Jorong dan Kembang Sari. Yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, singkatnya hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan tamu undangan yang dengan penuh keikhlasannya meluangkan waktu untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kegiatan rutinitas kami tiap tahun di Masjid Al-Ma'rif Renco, Kelurahan Kayu Jorong. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para ibu-ibu, para orang tua kami yang telah berpartisipasi, karena merekalah sehingga acara ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kami dari panitia. Yang selanjutnya, adapun laporan yang kami terima kaitannya mengenai yang ngurisan. Hari ini ada sejumlah 11 anak dan yang santunan anak yatim ada 9. Itu dia laporan dari panitia. Dan yang terakhir, saya selaku pribadi dan selaku ketua panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan sikap dan tutur kata yang kurang berkenan dari hati, apabila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian dari awal sampai akhir acara nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang dalam lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan selanjutnya, sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Kelayu Jorong. Kepada Bapak Lurah kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karung sekali juga kan belayaan suaranya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak-bapak Tuan Guru, dan sempat hadir Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz MA. Yang saya hormati Bapak Tuan Guru Bapak Ulwi Jauhari MPD. Yang saya hormati Bapak para Ustadz, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Ma'rib Rinco dan semua jajarannya. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama semua jajarannya. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Polmas Kelurahan Kelayu Jorong. Yang saya hormati Bapak Ketua LPMK, ini ada hadir juga diundang. Yang saya hormati semua pengurus masjid yang ada di Kelurahan Kelayu Jorong. Alhamdulillah. Dan saya hormati Bapak Ketua LPMK, kemudian Bapak RT, kemudian ini ada senior saya ini mantan Lurah Kelayu Jorong, Bapak Tafsir. Alhamdulillah hadir, beliau sehat, Alhamdulillah. Dan saya hormati Bapak-bapak para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersilaturahim sekaligus kita menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada kesempatan hari ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya selaku pemerintah Kelurahan Kelayu Jorong, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus Masjid Al-Ma'rib Rinco dan pengurus, semua pengurus, kemudian panitia bersama semua jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Mudah-mudahan perayaan-perayaan keagamaan seperti ini terus kita laksanakan sebagai wujud rasa cinta kita kepada agama kita, kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya setelah peringatan-peringatan seperti ini, tidak hanya seremonial kita memperingati, namun yang lebih penting nantinya setelah kita memperingati, kita tingkatkan selawat kita tingkatkan sunnah-sunnah yang diajarkan kita. Ini yang paling pokok. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Mudah-mudahan mendengar suara saya, bahwa atas partisipasi ibu-ibu sehingga kegiatan
pelaksanaan maulid kita pada hari ini lengkap tanpa campur tangan ibu-ibu. Insyaallah berwarna sekedar putih luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang ibu-ibu masyarakat yang ada di Rincu ini yang sudah menyediakan ataupun memasak untuk jemaah pada hari ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada masyarakat Rincu dan ibu-ibu semuanya sampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya sampaikan kaitan dengan kegiatan-kegiatan di kelurahan. Pertama, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 62 tahun 2021 tentang gerakan orang tua asuh cegah stunting yang disingkat Genting. Program ini mengajak kita semua untuk menjadi orang tua asuh mencegah stunting. Dan alhamdulillah kami di Kelurahan Klewijorong pada tanggal 15 September kemarin sudah menyelenggarakan pembagian telur untuk anak-anak kita yang kebetulan tercatat sebagai anak yang stunting. Telur-telur ini kami kumpulkan dari pertama bapak-bapak kepala lingkungan sekelurahan Klewijorong, kemudian ibu-ibu kader, dan tentunya kami selaku ASN yang ada di Kelurahan Klewijorong. Sehingga pada tanggal 15 September kemarin kami baru bisa memberikan warga kita hanya 26 tray. Idealnya untuk satu orang 2 tray 1 bulan. Nah untuk itu kami selaku orang tua asuh akan mengumpulkan telur ini sebanyak 1 hari itu untuk anak-anak stunting 2 biji, dan tentunya 1 bulan itu per orang 2 tray untuk 1 orang tua asuh. Dan mudah-mudahan dengan kita memberikan telur ini asupan gizi atau protein untuk anak kita yang stunting bisa teratasi. Dengan demikian nanti dalam waktu 3 bulan kita akan lihat perkembangannya. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi protein yang diberikan ada perubahan insyaallah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, mudah-mudahan ada warga yang ada di Kelurahan Klewijorong, lebih khusus di Rincu, nanti ikut serta menjadi orang tua asuh sehingga banyak lagi masyarakat kita yang kena stunting bisa diberikan bantuan ini. Untuk informasi bahwa penderita stunting yang ada di Kelurahan Klewijorong menurut data yang diberikan kita oleh Puskesmas sebanyak 61 orang. Dan ini masih jauh. Kemarin kita utamakan yang paling kondisinya lemah, kemudian kita juga status sosial orang tuanya, itu yang kita dahulukan. Mudah-mudahan besok tanggal 30 September lagi kami akan membagikan telur-telur tersebut. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dari warga masyarakat. Mari Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bantu masyarakat kita ini bergotong royong sesuai dengan peraturan Presiden. Kita bergotong royong dalam rangka mencegah stunting. Apa itu stunting Bapak Ibu Saudara sekalian? Stunting ini adalah pertumbuhan bayi yang tidak sesuai, yang tidak normal. Katakan umurnya 2 tahun tapi belum, hanya masih 30 cm atau 50 cm, kemudian berat badannya sangat ringan. Nah, ini apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ada faktor perkawinan dini. Nah, ada masyarakat kita yang kawin usianya masih dini sehingga dia tidak bisa masih merawat dirinya, merawat kehamilannya. Ini juga faktor penyebab. Tapi faktor yang paling dominan adalah faktor lingkungan. Lingkungan kita tentunya harus bersih dan sehat supaya ini bibit-bibit atau bakteri-bakteri tidak masuk kepada
istri kita, keluarga kita yang hamil. Yang paling banyak penyebabnya adalah rokok, bapak-bapak, saudara-saudara. Kebanyakan kita di desa, ya, merokok di dekat istri kita yang hamil. Kemudian sering kita monggo-monggo anak teh pun teh sampai merokok. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Yang paling banyak ketika si ngone ini si tak akekah ngone si tak kuris ngone ini ndak pisan ndak pungguk sampai dah merokok, apalagi dalam ruangan. Munda pada milih merokok di luar, di dalam ruangan. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita yang tadi dicukur itu, yang di apa namanya kekah itu tidak mengisap asap rokok. Nah, ini perlu kita perhatikan pada saat istri kita atau keluarga kita hamil, tolong beri dia asupan gizi yang cukup. Ini kadang-kadang kebalak nih Tuan Guru. Jadi rokok aja bungkus-bungkus sampai 75.000, lalu beliang senina, susu beliang senina buah aja, ulah aja bertengkar dulu. Nah, ini dengan mulai sekarang balik dia, perhatikan istri kita yang lagi mengandung, beri dia asupan gizi berupa protein-protein, kemudian buah. Ini semata-mata untuk melahirkan keturunan kita yang kuat, ya, kuat fisiknya, kuat otaknya, nengkemu naluan stunting ya, peteng harapan. Kita mengharapkan generasi kita generasi yang kuat supaya ada generasi penerus kita. Stunting ini kalau tidak ditangani dengan segera, otaknya lemah, fisiknya lemah, otaknya lemah. Jadi munengenu besing genti Tuan Guru, sing genti Polmas, sing genti Babinsa, sing genti para guru. Nah, mohon maaf, tolong kita perhatikan masalah kebiasaan kita yang merokok di dalam ruangan ketika warga kita yang lagi hamil. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kaitan dengan PBB kita di Kelurahan Kalojorong sampai saat ini masuk bulan September masih di bawah 50%. Halo. Nah, kami ulangi, kita masih rendah sekali capaian kita, Bapak, saudara-saudara di Kelurahan Kalojorong. PBB ini perlu, karena ini kewajiban kita. PBB ini dikumpulkan oleh pemerintah, dipakai untuk membiayai BPJS dan membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, lebih khusus di Kelurahan Kalojorong. Nah, muna syarat PBB na syarat anu kita ya, manjuran jana peserta BPJS kita terus bertambah. Nah, makanya melalui kesempatan ini kami menghimbau kepada kita semua untuk segera melunasi PBB kita agar ada dipakai oleh pemerintah untuk membayar BPJS, kemudian membiayai pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, lebih khusus di Kelurahan Kalojorong. Dan kami himbau kepada masyarakat juga yang mempunyai anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, tolong segera dilaporkan agar kita ganti, kita keluarkan dia dari kartu keluarga. Karena kalau masih dia ada di kartu keluarga itu, BPJS tetap dibayar. Nah, pembayaran dengan suamate, kemudian ada yang sudah pindah ke kabupaten lain, juga masih ada anggota keluarganya pindah ke kabupaten lain, masih kita bayarkan BPJS-nya. Ini mohon kepada bapak-bapak saudara-saudara yang ada di lingkungan Renco, tolong diperhatikan ini. Keluarkan kalau ada yang sudah kawin, sudah pindah alamat, kemudian yang sudah meninggal. Kita perbaiki kartu keluarganya. Yang terakhir kaitan dengan keamanan, bapak-bapak saudara-saudara, alhamdulillah di kelurahan kita di Kelurahan Kalojorong keadaan kita aman, tertib. Ini semua tentunya
berkat kerjasama kita baik dari Polmas Babinsa dan Kepala Lingkungan beserta seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Kaliojorong, sama-sama bahu-membahu dalam rangka menciptakan suasana aman dan tertentram. Barangkali ini yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, lebih kurangnya mohon maaf, dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dilanjutkan, mohon izin kepada Bapak Tuan Guru, Bapak Lurah dan seterusnya, Bapak Ibu, Bapak tamu undangan, acara break dulu 5 menit mungkin untuk penyebaran kopi biar tidak ngantuk nanti ketika acara. Mari rekan-rekan pemuda atau rekan-rekan remaja masjid, silakan untuk dibagikan kopinya dulu sebelum dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Acara kita lanjutkan. Acara selanjutnya, acara inti pengajian peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz MA. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watanid diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al-mukarramun, para asatis, para tuan guru, tokoh agama, sepuh masyarakat yang saya hormati Bapak Lurah bersama jajarannya,
Bapak Polmas Babinsa dan jajarannya, para tamu undangan, pengurus masjid, remaja masjid, PABI masjid, singkatnya bapak-bapak saudara hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, yang masih memberikan kita kesempatan umur, kesempatan hidup sehingga siang hari ini, sehingga kita masih dapat bersama-sama bersilaturahim, masih kita dapat bersama-sama beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita berusaha, tanpa kita bercita-cita, begitu lahir menjadi seorang muslim karena orang tua kita muslim, bapak kita muslim, ibu kita muslimah, kakek kita muslim, nenek kita muslimah, balok kita muslim, balok perempuan kita muslimah, moyang kita wallahu a'lam. Tidak tahu kan keturunan yang atas. Intinya kita tidak pernah mengkhayal lahir jadi muslim. Itu nikmat, nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang siapa yang dikehendakinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah iman kepada siapa yang engkau cintai, akan tapi Allah memberi hidayah iman kepada siapa yang dikehendakinya. Itu ayat itu turun ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membujuk, merayu, memaksa pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam. Tapi dia enggan. Setiap hari paman mengucap, paman mengucap, paman mengucap, besok Muhammad, besok pasti kita mengucap, tapi sabar, besok. Besok lagi paman mengucaplah supaya engkau selamat, sabar dulu, sabar, sabar, sabar. Akhirnya sakratul maut. Nabi sedih, dipaksa dia. Ini sedang sekarat, paksa beriman. Maka turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Paman dalam bahasa Arab, dalam istilah orang Arab, paman itu termasuk bapak, sama dengan kakek termasuk bapak. Paman itu bapak,
kakek yaitu bapak. Ana nabiyyu la kadzib, ana benu Abdil Muttalib katanya. Aku ini nabi yang tidak pernah berbohong, dan aku ini anak Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib itu kakeknya, kan bapaknya Abdullah. Tapi dia bilang saya ini anaknya Abdul Muttalib. Dia tidak bilang saya ini cucunya, dia bilang anaknya. Artinya dalam istilah Arab, kakek itu diistilahkan bapak juga. Paman juga begitu. Makanya ketika Nabi ditanya oleh sahabat, aina abuka, di mana bapakmu? Dia menjawab, abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam api neraka. Kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan bapakku di sini adalah pamanku Abu Thalib, bukan bapak kandungnya. Bapak kandungnya Abdullah meninggal dunia, dia kan masih dalam kandungan ibundanya Aminah. Ibundanya Aminah meninggal dunia, kan dia baru umur 2 tahun. Jadi belum ada rasul, belum ada nabi. Putus kena kerasulan antara Isa dengan Muhammad. Ini kan ahlul fatrah, orang-orang yang berada di zaman yang tidak ada nabi, tidak ada rasul. Itu namanya ahlul fatrah, orang-orang yang berada di zaman putus kenabian dan putus kerasulan. Jadi tidak ada nabi, tidak ada rasul, belum. Maka Allah berfirman dalam surah Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan menyiksa sehingga kami mengutus seorang rasul. Bapaknya meninggal dunia, tidak ada rasul. Ibundanya meninggal, tidak ada rasul, belum diutus. Kakeknya Abdul Muttalib, belum, tidak ada rasul. Artinya mereka masuk surga bi ghairi hisab. Kan kata Allah, kami tidak akan menyiksa siapa-siapa, sehingga kami mengutus seorang rasul. Ada yang berpendapat bahwa bapak Nabi di dalam api neraka, karena dia bilang abi, ya bapak, mana boleh ditakwil-takwil, mana boleh menjadi paman, tak boleh katanya. Dan itu selalu diucapkan supaya dia tampil beda. Jemaah sunnah itu, dia bilang bapak Nabi di neraka. Gimana ya, bapak Nabi di neraka tapi anaknya nanti di surga. Kan makanya Imam Barzanji mengatakan, wahasya ilahul arsy yarda janabuhu liwalidayil mukhtar ru'yata nirani. Itu kata Imam Barzanji. Wahasya ilahul arsy, tidak mungkin Tuhan arsy akan redha. Tidak mungkin, kata Imam Barzanji, tidak mungkin. Untuk kedua orang tua al-mukhtar yang terpilih, yaitu baginda Rasul, untuk melihat api neraka, tidak mungkin, kata Imam Barzanji, mustahil. Kalau bapaknya masuk neraka, ya berarti bapaknya jahat. Kan Allah sudah memilih keturunannya dari Adam, orang baik sampai dia lahir, dijaga.
keturunannya. Tidak mungkin dia jahat. Tapi karena orang-orang ini tidak boleh takwil, tidak boleh. Kalau yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya umma tong beten takwil mana. Kata orang-orang ini. Wa yabqa wajhu rabbika, wajah ya mua, berarti mua Tuhan suci kekal mana. Tidak boleh takwil. Tidak boleh. Kalau bapak ya bapak lah, bukan paman kata. Ini kadang-kadang ngeri kita mendengarnya. Bapaknya di neraka, terus anaknya nanti di surga. Kan tidak masuk akal itu. Padahal dia dijaga keturunannya dari Adam sampai dia lahir. Orang baik. Selalu disebut oleh mereka di pengajian-pengajiannya. Kan dia ingin terkenal kan. Kan kata para ulama, khalif tu'araf. Tampil beda, engkau dikenal. Lamun dengan baca bismillah, kita dendek baca bismillah, terkenal. Mun dengan nunjuk asyhadu alla ilaha, dendek ita asyhadu alla ilaha, terkenal. Kan ya dengan ini prinsip tampil beda. Kan? Coba menit atas sumur Zam-Zam, terkenal seluruh dunia. Terkenal jahat nih. Merak Fir'aun kan terkenal. Pira kali ini sebut si Allah di dalam Quran kan. Viral Fir'aun ini. Hebat Fir'aun. Tapi kan hebat jahatnya. Karena lek kalau yunoran Fir'aun. Ya heran, galang heran. Yuh. Hebat Fir'aun ini. Sering disebut si Allah lek Quran kan. Ya paling luwe arana lek Quran kan. Viral Fir'aun kan. Akhirnya terkenal ya aran Fir'aun. Warung Fir'aun. Ya IP-nya ya Fir'aun kan. Setruk ya, nyegane sakit. Nauzubillah. Terkenal jahatnya. Jadi orang-orang ini dia ingin tampil beda, tidak mau sama seperti orang lain, tidak mau dia. Kalau sama saja kan ya kan tidak terkenal. Yang dimaksudkan di situ katanya kalau pamannya Abu Thalib memang tidak beriman. Karena Nabi sudah diutus, keponakannya Muhammad sudah diutus menjadi Rasul, kemudian tidak wahyi, dia tidak mau, ya masuk neraka kan. Walaupun pamannya, tapi tidak mau beriman, ya masuk neraka. Tapi kata Rasul bahwa pamannya ini selalu mendampinginya waktu berdakwah di Mekah, karena keponakannya kan, untuk membela, mempertahankan keponakannya. Selalu mendampinginya waktu berdakwah. Dan pamannya Abu Thalib termasuk orang yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kata Rasul, karena jasa-jasanya, maka nanti pamannya itu akan diberikan keringanan siksaan. Artinya mungkin le pendat-pendat jahanam lah di atas, le baunya lah. Tapi kata Rasul, seringan-ringan siksaan api neraka, lampak naik kena si baraknya, utak sile otak bangkal. Nengilat barak dong no, utak nang bangkal. Ini sebarang deang kan. Coba siksaan si paling ringan. Nauzubillah. Abu Lahab juga kan pamannya sebenarnya, tapi melawan, menentang, tidak mau beriman. Tapi waktu lahir Nabi, dia senang, dia gembira. Ratusan onta sembelih, begawe belek wah,
waktu lahir, mesti deman jadi nabi kan, waktu beruk lahir. Waktu lahir. Karena ya bersyukur berhalana ngelahirang keponakannya. Kan dia netuk Tuhan kan, karena berhala dogo nagdirangnya lahir ponakan. Syukur. Begawi belai. Pira jelo pira kelam galang begawi. Si damane bedue keponakan mama. Kan mun nale Mekah waktu itu lamun lahir nina kan talet nih. Hidup-hidup. Dene tingkah baya kan nyemati akan de kali ang longkak terus talet. Makanya namakan jahiliyah. Kenapa namakan orang Quraisy itu jahiliyah? Karena dia menanam anaknya hidup-hidup yang perempuan. Jarak gunanya kan beda anak nina besang-besang kemperas dong. Iya kan? Artinya dia nak tahu begawean. Dia nak tahu nak tajak lalu nyerang, lalu perang. Jadi besang-besang nasi jangan doang kan. Punya sembelih, punya talat hidup-hidup. Munani. Ini syukur. Makanya dalam riwayat bahwa Abu Lahab isi demennya lahir anak Sayyidina Muhammad begawi beli, maka kata Rasul bahwa dia juga akan diringankan siksaan setiap hari Senin. Bilang jelo Senin kan tole pendat-pendat tau nih. Lalu selinan Senin ya begitu soleh dalam barat. Karena dia gembira, coba. Karena dia bahagia, senang doang, senang. Apalagi kita si umatnya, apalagi kita si beriman, terdeman tersenang doang, masya Allah, luar biasa. Terdeman. Makanya kita mengadakan peringatan Maulidur Rasul menampakkan. Dia berarti bilang Rabiul Awal dang untuk terdeman de suruh mundik bulan Maulid yang dek terdeman dek ngeno keliru. Kita setiap detik, setiap saat senang, bahagia, gembira. Baik bulan Rabiul Awal, dan bulan Rabiul Awal kita senang. Tapi bulan Rabiul Awal ini kita izhar, menampakkan kesenangan kita, kedemenan kita. Kan suruh kita untuk menampakkan nikmat. Fa bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakan, nampakkan, izharkan. Innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi ayyuzhirahu. Sesungguhnya Allah suka apabila memberi nikmat kepada hambanya untuk dia nampakkan. Nikmat kita nampakkan, jangan kita sembunyikan. Nampakkan. Jadi setiap bulan Rabiul Awal kita nampakkan kegembiraan kita, kesenangan kita, kehormatan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita meneladani akhlakul karimahnya, kan dia manusia sempurna dan dia makhluk yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, afdalul makhluqat, bukan afdalul insan, afdalul makhluqat, semulia-mulia makhluk, semulia-mulia ciptaan Allah. Coba bayangkan, karang 600 tahun dah lahir, mesti karang 600 tahun. Artinya ibu bapak na mesin deman lahir, nenek moyang mesin deman lahir 600 tahun sebelum lahirnya. Wah, umumnya si Nabi Isa, Facebook atau WA, media viral. Muhammad kan lahir, Ahmad arana.
Ahmad gan lahir, Ahmad gan lahir, Ahmad gan lahir nunggalang bercerita lek Bani Israel. Nabi Isa nih kan jaraknya 600 tahun. Jarak Nabi Isa dengan kelahiran Nabi Isa kan 600 tahun. Nunggalang bercerita lek Bani Israel. Wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Injil ya Ahmad daran, Quran Muhammad. Coba bayangkan 600 tahun dek man lahir. Nenek moyang dek man lahir. Lugu wah umumangnya si Nabi Isa le selopu kaum Bani Israel. Ya tu ngomong bang. Ingatlah kata Allah ketika Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Mesakna kanggo tebinang le inana. Mun dengan lin janil kanggo. Lamun dena keruan mana dena kanggo tebinang ya le inana. Yo, beta amane ni angkat dek narak tun sok lahir doang lekan lemening. Benini dah pun. Mesakna lahir tanpa bapa. Mun selain je pasti seorang nyoblos samput nini. Benini dong. Tiba-tiba tun kembong tian nini be. Iya kan? Mesakna. Makanya di mana disebut Isa, di situ disebut Maryam. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Mun selinan dek ganggu. Lamun dek nakruan amana, dek tahu si kesi amana. Ampun aranin ini lo Ipul bin Abdullah. Kan dek tahu amana. Terus inana umpama Petimah dan ganggu tang Ipul bin Petimah dan ganggu pasti suara aman dan nekruan begananang bin Abdullah mulai Malaysia munde nekruan namanya ampun nelek catatan sipil bin Abdullah. Jadi inana lah senjaga kan lagu amannya si Abdullah hamba Allah kan. Abdullah be wallahu a'lam. Lalu pasti ada kan. Dina ganggu tebinang le inana. Tapi Nabi Isa bin Maryam. Ingat ketika Isa bin Maryam berkata kepada kaum Bani Israel. Wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah untuk membenarkan isi kandungan kitab Taurat. Dan untuk membenarkan, memberikan kalian kabar gembira bahwa akan lahir setelahku seorang nabi bernama Ahmad. Coba bayangkan 600 tahun. Bahkan dalam riwayat bahwa arak sekelakina Nur Muhammad, Nur cahaya. Makanya Imam berjanji mengatakan laulaka mawujidal akwan. Kalau bukan engkau tidak akan wujud semua apa yang ada sekarang ini. Kalau bukan engkau tidak akan ada dunia, tidak akan ada langit, bumi, tidak ada. Kemuliaan yang luar biasa. Maka kita sebagai umatnya umat mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di kalangan umat, di kalangan manusia karena kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman dengan Allah. Kita sebaik-baik umat. Dan kata Rasul nanti di akhirat tidak boleh orang lain masuk surga sebelum umat ini. Jangan ganggung. Umat selain kemudian kita juluan. Umat terakhir lagu umat si pertama tama surga.
Kita kan becik-becik kan. Becik-becik awak tu fisik tu becet. Berbecat itu nyemplus terus tempat syurga. Mun dia beli awak ni kan. Kan itu umat akhir zaman becik-becik. Karena manusia ini susut kan, susut. Lun kadang-kadang 1 tahun becet. Nyusut kan, susut. Stantino kan susut. Ini umat terakhir, dia susut akan mengecil. Ibarat tundunan punti. Mun aripan paling atas kan blek-blek. Ini umat Fir'aun ini sih paling atas. Itu aripan paling becik, silik bawa ini. Cet kan. Atau buat foto mun timun kewat-kewat. Itu ini sih kewat-kewat. Buat foto kan, buat terakhir, cet-cet. Becik-becik. Umur tepon tak, awak tak becet. Ponta umur. Nabi sendiri 63 tahun umurnya. Berdakwah hanya 23 tahun. Tersebar seluruh dunia. Umatnya miliaran. Muntah si Nabi Nuh, dia berdakwah siwa 150 tahun. Dagu baluk puluh beriman. Lah bendik dia gedekan. Coba Nabi Yunus. Nabi Yunus lelah ya berdakwah. Dia nak milih beriman pun Nabi lentang itu. Nabi Yunus nu bilina umatnya. Dia gemas dakwahin. Bosan aku dah nak metamik padangan. Pun itu nyedi. Nyedi ya milin. Ampun. Gena itu nanghilangang diri nawah nyebrangkan. Penetek kapal ini dia kat kapal ini. Ampun undi kan arana doang sugul. Bampuk ni saud di tengah laut. Kan belot ni simpak kan. Belot ni. Artinya diberikan peringatan oleh Allah. Daguk menungkun dengan lai-lai ini di ini ele sotak ni. Ngombe-ngombe kun dakwah ini. Subhanallah. Nabi Nuh hanya boluk puluh. Akhirnya turun banjir. Nuh kelebihan kita jadi umat Muhammad. Dia turunang azab si Allah. Walaupun luek kafir, luek dia memilih beriman, luek si nyumpatnya nak Nabi lagu Allah, dia turunang azab. Coba umat-umat silai. Nabi Nuh teganan dia memilih beriman kan turunangnya banjir. Azab ino lamuna bencana malapetaka menyeluruh seluruh dunia. Lalu lamuna banjir bandang sekedar sepulau, sekabupaten atau seprovinsi. Ini dina azab, peringatan, teguran. Ini menyeluruh. Yang punya miak kapal kan, kapal nyelamatang di punya suruh pada taek, si boluk-boluk ke pada taek, ngena banjir, anaknya dia milih taek, no coba, dia milih taek, akan bisa selamat, ndek, ngku taek tu lek pucuk gunung minung. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' ngenen kota itu anak pucuk gunung ini selamat akan ai dek narak selamat la asimal yauma min amrillah dek narak sisigan selamat dengan siksaan Allah nuku to tak kan keselam ni nauzubillah padahal bapaknya Nabi anaknya kafir nauzubillah artinya iman bukan diwarisi dari seorang bapak yang beriman, ndek. Itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Memberikan iman kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya kita bersyukur.
Kita ditakdirkan menjadi seorang mukmin, seorang muslim. Kita bersyukur tanpa usaha. Dengan non muslim berusaha keras. Kadang mau hidayah, kadang dek. Coba dengan kerasan ini. Baca kitab Injil, baca kitab Taurat, baca kitab Zabur, baca Quran. Galang bandingan melajarin. Sebenarnya sekena ini, sebenarnya sekena. Ini ya si mu hidayah, lagu luwe andek nemu hidayah. Berusaha. Kita tanpa usaha, alhamdulillah. Berarti selamat dunia dan akhirat. Makanya kita bersyukur. Kemudian ditakdirkan menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapat syafaatnya. Satu-satunya nabi yang diizinkan untuk mensyafaat umatnya nanti di akhirat. Artinya kita akan mendapat bonus bantuan dari baginda Rasul kepada umatnya. Munara dosa sekejik-kejik jak maapang ni. Doko ngelapor, ya Rasul, yang niki arak dosa pira? Berak sekintal. Sekintal? Bagus kan? Tuhan, umat yang nikiara dosana pira sekintal au suruh tambah syurga itu tuh. Lawan dan luwe lalu nabe bertontonan jak benini daun. Ya Rasul, tiang niki arak dosa pira 5 ton. 5 ton ke taman neraka juluk pasu nganas. Menului lalu. Syafaat. Coba luar biasa. Lagu umat silai-lai denara aran syafaat. Sehingga na sekilo dosana taman neraka juluk tebus ya. Munita, masya Allah, luar biasa. Coba umat silai lamuna kena najis jubahnya atau kerengnya atau kelambina guntang nih. Dia ngaduai, dia tepopo guntang. Berat syariatnya. Umat Nabi Musa berat. Lamun nak kena najis umana lendongna krek silat. Dan pun biso. Coba syariat berat. Nabi silai-lai. Kita alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus untuk umat ini. Umur tepunta Nabi 63 tahun umurnya. Itu punta-punta di nomor umar selelai bilo-bilo umur. Kita kata Rasul umur umati ma baina sitin wa sab'in, berlipat-lipat ganda karena umurnya belo, waktunya meta pahala luwe. Munita punta sangat ponta, sehingga munita dek nara umur waktu terbolang-bolang ibadah. Muna 1000 tahun umur terbolang 500 tahun masih luwek karang 500 tahun kan. Lagu ini umur 60, 70. Coba pira kan terbolang dek nara. Makanya munta ibadah ini umat ini muta ibadah ndak beta pahala si pas-pasan, ndak rugi. Karena umur tak berkurang, terus pahala pas-pasan. Kan rugi. Lamun dia sholat berjamaah, mu ida pahala 27. Lamun dia sholat mesa-mesa sekek pahala. Lamun 5 waktu berjamaah coba. 5 kali 27 1/5 pahala. Lamun 5 waktu mesa-mesa berlima wah pahala. Kan rugi. Lamun ada dosa 1 sejelo. Ampu harap pahala 1/5. Langsung setambah syurga berkedek-kedek toleh. Syurga. Lagu lamun ada dosa 1, ampu pahala 5 aja mbah. Buat neraka doang dulu. Tebus dulu. Rugi kan, rugi. Makanya ndak abot syaran berjamaah. Syaran berjamaah ini
Nabi lekan beruk na wajibang solat tulak lekan Isra Mi'raj yang masih di Mekah langsung berjamaah sampai meninggal dunia di Nuah solat misa-misa. Padahal dia terjamin sama syurga lagu dek nemele pahala si pas-pasan dek nemele pahala sekejip padahal dia terjamin sama syurga. Nabi coba ampuk itu sih dek Nabi tu dek temele berjamaah mbah santer rugi gati santer rugi ndak remehang tapi sedekah 1000 ican ini dah pahala 700.000. Coba bayangkan. Sudah sejuta mau pahala 700 juta. Nah, khusus umat ini. Bahkan ada jalan pintas menuju surga. Mati syahid di medan perang langsung juga iri hisab. Jalan pintas. Monumat silai-lai je benar. Dekat nama mati syahid di medan perang masih dena juga iri hisab. Umat silai-lai karena umurnya belum untuk mencari pahala ibadah. Makanya kita cari pahala yang besar. Enggak sih sekeji apalagi pas-pasan rugi. Berjamaah terutamanya jangan diremehkan, itu sunat rutinitas yang selalu dilakukan oleh Nabi. Ada jemaah bong papa pongkatnya Pak Ustad aku jakne abot aku tak nang masjid berjamaah ngene mbah kumbekne teh mbah aku jakne berjamaah lek bali ngene bareng seninaku bareng anak jaringku ngene yo kan dek detek nang masjid. Bahkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari siksaan api neraka. Bakun jaga seninaku anak jaringku ndak dapat datang neraka yang pokok berjamaah ahli balik ngene. Astagfirullahaladzim. Tafsiran sangat sesat. Tafsiran salah. Lamun ngono tafsirannya Nabi sebini ane siwa lek Madinah siwa benda sapang beno lek balena dendek netak nang masjid ampun berjamaah siwa bau sekek sap ya terus jadi imam ini seninaknya sekek nyelamat tangannya deno meletai anu la haula wala salah tafsiran. Bahkan Nabi setiap 10 malam terakhir Ramadan, artinya munah mal selikur sampai malam terakhir Ramadan dek nulek-ulek lakan masjid i'tikaf al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 malam terakhir dari Ramadan Nabi tidak pulang-pulang, i'tikaf 10 malam terakhir. Maka Nabi kata Aisyah kadang-kadang ulek ya kan, mungkin nebuka ulek atau menaqadha hajat ulek. Lalu sebelum na ulek kata Aisyah jeratnya juluk talin seluar nang jerat ampun ulek karena bareh lek balik Aisyah ini aweknya seluarnya bareh juluk kakak ndak lalu ngene wah ngene terus bilin mentang. Karena kenyakana ibadah ndak turut-turutan dengan dina ini mukanya kante ibadah itu gawe diri nih ndak rugi tuh rugi. Ini ara lek bulan Ramadan kawayan dek berjamaah maghrib lek masjid padahal sebelum Ramadan jak rajin berjamaah maghrib tegana tambah Ramadan tun jera ya tak nang masjid maghrib yo kan tidak berjamaah lek maghrib bahkan jada barengin punina berbuka ngana astagfirullahalazim salah itu na buka yang diri na mesakna tunggu beterumua la haula wala quwata illa billah rugi
rugi. Tumben nurutang. Nabi ni awet. Aisyah kan mesaknya dek balik. Kan dia berdua anak kan. Mesaknya bilin 10 jelo 10 kelam. Coba. Tegah nulik Nabi awet na selanan. Lalu kunda ini teri. Wah jerat ni sebelum nulik. Abu Nabi lentang. Entah. Masya Allah. Siaran sholat berjamaah ini luar biasa. Beda ya, menteri sholat misa-misa. Jauh beda ketenangan hati, jauh. Lamun ta misa-misa, bek gogoh kapah, dia tenang. Lagu lamun ta berjamaah di masjid, masya Allah, tenang pikiran, tenang perasaan. Beda dan pada. Makanya yang pokna azan ini kan dua artinya, i'lam dan nida. An-nida al-i'lam, dua arti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini arana al-i'lam, pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Hayya 'alas shalah. Ini panggilan. Datanglah untuk sholat. Penida ini panggilan. Saya memanggil Allah. Dia nama marbot, dia nama muazzin, dia nama pengurus masjid. Allah. Allah memanggil hambanya untuk naik sholat ke masjid melalui marbot. Karena kan dia mungkin kena sorak di langit kena, oi pada taik anak masjid. Kan dia mungkin, maka melalui marbot. Datanglah ke rumahku untuk sholat. Yang pada jawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kan dia jawabannya. Nah kamu terjawab hayya 'alas shalah hendah berarti selong kelek. Muazzin marbot dengan hayya 'alas shalah. Ya lek balik berjawab hayya 'alas shalah. Berarti kan selong kelek. Marbot ngelek kata ang masjid, yang ngelek marbot anang balin salat. Makanya dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan untuk aku datang ke rumahmu ya Allah kecuali denganmu ya Allah. Lagu tahu capang ini sempit teleka anang masjid, ndak sempit tindo dosa. Ini nak berjawab la haula wala quwata illa billahil azim. Dosa berarti menghina Allah. Enggak. Kan dia nak tidak ada daripada kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Lalu ia pidam bang kun Allah ngurasang. Ya tinduk. Lamun tak jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sampai start sepeda motor. Atau sampai buka gerbang. Leka terus. Ini jawaban la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Basyiril masya'ina kata Rasul. Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tami indallah yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam ke masjid dengan cahaya yang terang benderang nanti pada hari kiamat. Nuh. Lamun tanang masjid maghrib atau isya atau subuh petang ino genjari cahaya yang terang di dalam kubur, menyinari kubur. Nah coba luar biasa kan? Setiap langkah teleka anang masjid dosa ino teri dosa derajat taek, teri dosa derajat taek. Mudah ngadu sepeda motor belemput dosa anda gilang si rodan sepeda motor. Nu kelebihannya dengan leka masjid.
Pun dalik balik je berapa temu dia. Dek nara. Ndak remehang saran berjamaah ni. Sunnat yang dimulazamahkan oleh baginda Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada seorang sahabat buta, arana Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta. Di negeri kita. Ya nunas izin lek Nabi ya Rasul. Ya Abdullah, izinang tiang solat lek baling ni. Yo, kumbekna Abdullah. Tiang niki buta. Dek nara dan tiang tak anang masjid. Tiang takut binatang buas, binatang serangga malam untuk ke masjid. Telu alasan. Apa kata Rasul? Baraju apa Tuhan? Abdullah, apakah engkau mendengar azan dari rumah? Oh boleh, suara azan sampai baling ni. Oh menang dia tak. Ndak gendek tak. Ni coba. Buta. Dek nara dan. Ya takut binatang buas serangga ke kelam genanang masjid maghrib isyak subuh takut yang dia kita apa-apa untuk orang telduk ke orang limpan ke. Kata Rasul ndak tak. Kamu dah dengar azan yang balik tak. Sampai meninggal dunia garap-garap tembok anang masjid. Nuh Abdullah ibn Ummi Maktum ini zina padahal telu alasan kuat alasan lagun dek ni izin si Nabi ni coba ia ampun mundangan mama anang masjid dek narak syarat mundangan nina kanggo sutai anang masjid atau musalla lagu dek nasi santer si nangan jurang mundan meletak kanggo lagu bede syarat mundangan nina meletak anang masjid ada syarat. Dengan mama meletak anang masjid musola darat syarat tanpa syarat. Dengan nina meletak anang masjid tu musola wajib izin semama atau walina mudena meredi pamana. Wajib izin. Si kedua aman perjalanan. Munarak singa lepas tu lah ndak dekat anang masjid. Munarak buaya darat ke buaya laut ke buaya kokok ke itulah. Ndak ke anang masjid. Aman perjalanan. Mundangan mama aman dia aman deka. Orang gajah tendang gajah ini. Orang singa jagur. Orang buat ilatemu. Dia narak syarat. Berangkat azan, berangkat azan, berangkat azan, berangkat azan, berangkat. Dengan mama. Dia narak dengan nina. Dengan nina jarak syarat. Kanggo dengan nina tak anang masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah kata Rasul. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk naik ke masjid. Boleh, tidak masalah. Masjidil Haram kan dengan ini doang sabol. Dia balak ya. Masjid Nabawi dengan ini doang sabol. Dia balak ya. Ada sebagian kelompok jemaah sunnah ini dia nak kanggo dengan ini tak nang masjid ni. Dia nak tak dengan ini lek masjid ni. Dia nak kangguang. Lagu menelalu merah je. Iya sepalang julu tu tokol. Dia masih di Haram. Kemudian nak kangguang bapa ta guna lalu nang Mekah. Ampun kena tawaf, ampun dia nak kanggo tambah lek masjid bembeta tu tawaf. La haula wala quwwata. Boleh mau naik ke masjid, mau naik ke musalla, tidak masalah. Tapi ada syarat. Suami dibolehkan mengizinkannya. Tapi suami yang mengizinkan istri ke masjid harus ditemani. Atau anak-anak boleh dibawa ke masjid, tapi ditemani. Ada ya kadang dengan mama, seninan doang suruhnya. Kalau babila lo nang musala aku be ngantok aku ngene. Astaghfirullahalazim. Salah ini. Orang yang dengan mama, anaknya suruhnya lalu terawih anang masjid. Kalau dong melalu terawih tu lek masjid, aku jadi ngantok hidapku ngene. Artinya nyuruh anaknya lalu berjora. Kan dek narak jaga. Kalau bawa padang masjid dah kemik pada berjora itu aku mangku tinduk ini akan ku tenang tinduk ngene, bukan berdosa ya.
Ndek nekanggo. Salah. Mun tajo anak tanah masjid temilu jaga kan. Agar ndak na berjora. Mun na berjora ampun na terganggu jamaah, milu ya nanggung dosen amanah. Kanggo jauh tak lagu jaga. Harus jaga ya. Dengan gentingkan jagaan. Harus jagaan diri anak sendiri. Boleh silahkan, tidak masalah. Bila juga anak netak yang masjid latihan agak biasa, memang bagus kan. Lagu najaga ia, hendak na sampai terganggu jamaah silik masjid. Alhamdulillah wa syukrulillah. Biasanya bembetok maulid pasti ada santunan anak yatim. Karena Nabi kita peringetin hari lahirnya ini Nabi yatim piatu. Bapaknya meninggal dunia, dia masih dalam kandungan. Ibundanya meninggal dunia, dia baru umur 2 tahun, yatim piatu. Manjur lek Mekah waktu itu dek narak santunan. Saya kan nyantunina dengan kafir Quraisy doang. Dan itu apa-apa. Maka anak yatim Muhammad sebecik ini umur 6 tahun lalu yang bet upak ngarat bembe. Coba bayangkan. Kanak becik. Kan dek nekanggo sebenarnya kan. Kanak becik pegawaian. Buruh anak kan tak boleh. Tapi terpaksa. Saya kan nyantunin di Mekah waktu itu. Kan dek nara. Dia terpaksa pegawaian. Bet upak. Ngarat bembe. Lalu luar biasa. Bembe-bembe ini paham ya. Saya ngarat anak yatim. Bongo bembe-bembe ini. Dan Reni macam-macam. Bongo bembe-bembe. Karena binatang si paling nakal kan, paling susah terjaga kan bembe. Lamun sukses nyaga bembe, sukses saya jadi pemimpin. Kumbena pemimpin teh kadang dia sukses karena dia ngarat bembe. Iya kan? Munarak calon, si wah ngarat bembe, ya pilihan, insya Allah bagus. Karena bembe ini susah menjaga. Pada si manusia jaga bembe, jaga manusia coba. Kita manusia nih berari timur barat waktu dia nuah kon bembe berari timur barat. Susah dia jaga kan. Lalu kalau berhasil jaga bembe, berhasil jaga manusia. Itulah baginda Rasul. Itu sebabnya beliau bilang semua para nabi dan rasul pernah menggembala kambing. Makanya mereka sukses menjaga manusia. Tidak ada santunan-santunan waktu itu dia kerja menggembala kambing. Lamun kajak kan luwe santunan anak yatim kan luwe santunan. Pada isi istri-istri Arab di zaman Nabi, zaman sahabat, mau meninggal semua makna. Nangis sampai bek bokok mata galang nangis meninggal semua. Apa sebab? Karena dengan dina Arab dia begawean tebu di dalam balik semua doang begawean ninggal semua bendek narak ngio impan nangis. Dia namarak dengan Nina Lombok, nama hati semua berdemen ya, rerek ya. Kumpeknya sebab ia berdaya pegawaian, mungkin ia PNS, mungkin ia berdaya usaha. Bahwa dekat nama hati semua menalu lah wayah itu. Orang penghasilan kan, apa tu nyusahin, dia susah.
Lagu lamun dengan Arab waktu itu, apa sebab Nabi dibolehkan berpoligami berapa saja, tidak dibatasi 4. Karena iya si nikahin bebelu sahabat si mati lek medan perang, si mati syahid no kan ninggalang senina bebelu. Dia narak mele merodik barang ya tua kan, terpaksa Nabi ngalahang, iya kan. Dia nebatasin pira-pira, karena tujuannya bukan untuk nafsu, tujuannya untuk melindungi janda-janda sahabat yang mati di medan perang. Karena tidak ada yang akan menafkahinya, maka beliaulah sanggup untuk menikahi mereka, untuk menjaganya, melindunginya, menafkahinya. Karena sahabat-sahabat dan mele si tua-tua bemerek itulah, bukan melanti si becet-becet, si menjong-menjong. Iya kan, pada si itu. Nabi aja pokoknya nelindungin umatnya, dia nikahi, supaya ada melindunginya dan menjaganya. Ia pokoknya edah dengan nina setabilin mati si semua setahun awal Islam. Permulaan Islam setahun. Ayat menyuruh 1 tahun beredah, setahun galang nangis dong. Lagu suwe lalu susah bebolu-bolu ini, menjur siaran bebolu kan wah pengalaman kan, cuma tiknya becat doang. Bebolu kan setahun, suwe lalu. Akhirnya Allah rubah jadi 4 bulan 10 jelo. 4 bulan 10 jelo. Nangis, dia ngeganggu mereri. Sedih. Makanya namakan edah sedih. Mau dengan mama aja, mau namati seninan dia narak sedih-sedih. Dia narak edah, kan dengan mama. Dia nolak bersedih kan. Imam Ghazali, masih dia nak terpendik rau seninan, dia nak terkafanin, dia langsung ya akad nikah. Lek mayat seninan. Ni senina mayatnya langsung ni aku terima nikah. Dek noh mendek rawusan. Coba ini Imam Ghazali. Di nomor itu aja kan takut-takut kita kan mikir-mikir suwe. Langsung yang kata Imam Ghazali, dek kumele netolak pahala 2 rakaatku anang 2 rakaat. Kan dengan sebede senina muna sholat 2 rakaat, ican ini pahala 70 rakaat kan. Lagu muna dia berde senina 2 rakaat ber2 rakaat. Terus mati senina kan dia berde senina. Betul lah ya si 2 rakaat anang pahala 2 rakaat. Ndak kumeleng ni. Langsung ya terus akad nikah. Tolak ya anang 70 rakaat pahala. Luar biasa kan. Saran ibadah. Masya Allah. Makanya perlu ilmu lah, ilmu. Ini la haula wala arak lek Mataram keponak bisa dena keponakan bisa anak berdarah paman Haji Puat bisa ya lek Mataram pegawai bank NTB kan bisa. Padahal dia tamat IAIN atau UIN Mataram. Pegatnya senina. Rujuk ya. Kedua kali pegatnya malak. Rujuk ya. Ketiga kali pegatnya malak. Rujuk ya. Yo. Ini wah ketelu. Hah? Masa nitong sewah liwat mana? Astagfirullahalazim. Yang potongnya ilmu. Isana si rujuk si pertama no kena dek nitong yang megatnya si pertama. Tuntun si ketelu mena rujuk malak. La ilaha illallah telu jatuh telu. Kan dek nak ganggu berujuk. Kecuali nama dari juluk itu. Karena kekurangan ilmu. Ilmu pengetahuan. Susah namun dari ilmu. Makanya ilmu yang menyinari
jalan hidup kita di dunia ini sebelum alam akhirat. Perlu ilmu, perlu belajar. Kan al ilmu bita'allum kan. Ilmu itu kita dapati dengan belajar. Lamun kita belajar nenek be datang ilmu. Kecuali ilmu laduni. Kecuali nabi. Para nabi dan rasul dia perlu belajar. Mun kita jangan harus belajar ampe temu ilmu. Mun dia tula belajar benini dah datang ilmu. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi ini dasan rincu, ini dasan berkah sebenarnya, mengandung keberkahan. Ini dasan rincu ini. Orang-orang yang suka ilmu. Layak waktu itu becik itu umur 2 tahun atau 3 tahun. Juk na doang kita lalang pancor ngaji. Si bedara popuk dah, puk soh. Bentek wang becet kan, bentek. Petang. Benar listrik waktu ini. Motor asam ini apa lagi? Bek begampong-gampongan ya kekelem. Motor asam kan motor asam. Gawah jamak lain. Petang. Lalu ujung nedang kita lalu ngaji isya maghrib. Lek musala silek bermin. Kancan Tuan Guru almarhum Ustaz Dahmur, Tuan Guru almarhum Apipuddin Adnan. Yang ngajarang lek musala bermin. Kekelam. Mun Maulana Syekh kan kelam sehari istirahat. Juna doang kita lalu ngaji. Cara lain muntah ngaji endengang ni teh semenge na kan bahasa dengan tok lain. Ke agana mengotak, agana buka otak lah. Menge kan berbuka. Cara lain kan. Kadang juk ni teninduk itu. Ninduk le gedang, kadang ninduk le almarhum Tuan Haji Yunus. Balina sedi rorong sida Alfamaret ini. Kadang itu Hajah Munawarah itu untuk teninduk, juk na ninduk. Lemak ule logo itu sarang kanak becik kan pidem kita gelik musola dengan ngaji tepidem. Tegan urasang kan sorak kita nangis kan. Conggalang nangis doang. Terlalu tinduk lah. Logo ya demen bentek itu lalu tuh. Motor dokar ara muntaule mundet teninduk itu dokar sampai motor asam. Tegata tamu itu be takut itu. Petang kan. Zaman ini jadi luwe makhluk si aneh-aneh. Ya kan waktu ini petang. Kadang-kadang be nyala takut lihat. Kadang-kadang lek reban, kadang begampong, takut itu. Waktu itu petang. Tapi suwe itu lain. Sampai tama ibtidaiyah. Tepu lek renco. Manjur susah kan minta melem bitai itu turun itu lek kokok. Susah kan. Laik benara kamar kecil. Muntah sakitian begitu turunan ng koko. Dagan na tengah kelam. Zaman lain. Makanya dasan renjo ini mengandung berkah. Karena banyak orang-orang yang suka ilmu. Banyak orang suka belajar, mengaji. Ini di sini. Di renjo ini. Alhamdulillah. Itu pengalaman waktu kecil dulu lah. Waktu zaman dulu. Tahun 60, saya lahir 61. Ya tahun 60-an atau 70-an awal. Saya berangkat ke Mekah 76. 76 kelas 2 MTS Mu'alimin Pancor. Masih kelas 2. Sebicet lah. Sekitar 14 tahun kan ini umur. Sebiji. Lalu Maulana Syekh ya nyuruh kita berangkat. Berangkat. Yo. Belalu inangku kan anang Pancor. Bongkat inangku le memi kan.
Dia nak becik lalu ke berangkat ini misalkan kamu dia tahu apa ngene sorakin Allah Akbar sorakin ini ya akhirnya ya berangkat becet itu mesti becet si bareng teh wah tamat-tamat mahat kan bareng itu kan kancan Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru Zaini, Tuan Guru Saleh bareng nih wah mahat doang kan itu mesti kelas 2 buruk tetek sanawiyah. Waktu itu sekecil sebecik gati tapi ya alhamdulillah lah berkat perintah al-maghfurlah ya kita dapat mengenyam pendidikan di Solatia dan masih para masyayikh yang besar-besar waktu itu tahun 70-an kan 70-an masih masyayikh alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan kita mengadakan peringatan Maulidur Rasul ini kita berazam untuk meningkatkan pedomanan kita melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Begitu juga provinsi kita, kabupaten kita, dasan dusun kita. Mudah-mudahan jadi aman, tenteram, damai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, melindungi pemimpin-pemimpin kita, negara kita. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat, panjang umur untuk tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki yang halal. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita menjadi anak-anak cucu yang soleh dan solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua ibu bapaknya dan guru-gurunya, mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadzal niyyah wa la kulli niyatin shalih sira asraril Fatihah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tuan Guru. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Ulwi Jauhari MPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir dari acara ini, ya kita berdoa yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita di haflah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, maghfirah, as-sana, al-karamah wal barakah sebagaimana salawat Allah kepada Rasulullah yang mudah kita mendapat. Untuk itu marilah kita sama-sama menutup dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wal zakar
ربي وافقنا ووافقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وآخنا أتقياء علما نرضى بالخير وننفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآكرنا بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أقرى من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني ونهضة الوطن وفازنا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله توسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغر أمررتك فانسبحت فيها الحصى وأروات الجيش ما إنها ميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررتك فانسبحت فيها العصا وأروت الجيش بماء هاميري على معاصي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وضميري أمررتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هاميري على معاشي ومعاني وعلى ذرياتي وباطني وظاهري.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ورحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاغفر لنا ذنوبنا فاعطنا سننا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمتنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ورحمة اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والآكلين وأعطي البركة لما لصاحب هذا الطعام الحاضرين اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والآكلين وأعطي البركة لما لصاحب هذا الطعام والحاضرين اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والآكلين وأعطي البركة لما لصاحب هذا الطعام والحاضرين وأطعمنا من طعام الجنة واسقنا من شراب الكوثر وزوجنا بحور العين وأكرمنا برؤية جمالك يا إله العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tuan Guru. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian kita pada sore hari ini. Acara selanjutnya penutup untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.